Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat
dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah, senang sekali Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan untuk dapat bertemu kembali pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Dan semoga Anda terus diberikan kekuatan, Anda terus diberikan semangat untuk meneruskan ibadah puasa dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini saya sudah ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Saya langsung sapa saja Ustadz Ahmad Bastari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih terus bersemangat Ustadz ya untuk menjalankan ibadah puasa pada sore hari ini. Dan saudara pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah, tema kita pada takjil sore hari ini yaitu kewajiban berzakat. Ini pas sekali karena di bulan puasa ini ada kewajiban kita untuk juga yaitu yang disebut dengan zakat fitrah mungkin salah satunya. Dan ada zakat-zakat lainnya yang juga akan nanti dijelaskan, dipaparkan oleh Ustadz Ahmad Bastari terkait dengan kewajiban kita untuk menunaikan zakat. Langsung saja Pak Ustadz kita berbicara ataupun membahas tentang tema kita yaitu kewajiban berzakat. Pak Ustadz Ahmad Bastari, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI Kepulauan Bangka Belitung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka di Ramadan 1443 Hijriah ini, Allah masih mempertemukan kita kembali di acara atau program takjil. Ya, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan tuntunan melalui acara ini yang dipandu oleh atau diisi oleh para asatiz, para ustaz-ustaz, para kiai-kiai yang luar biasa di Bangka Belitung ini. Mudah-mudahan mereka semua sehat dan dapat meneruskan dakwahnya. Baik, tema kita pada kesempatan sore ini juga luar biasa ya, tentang kewajiban berzakat. Sebagaimana kita fahami dan kita ketahui bahwa kewajiban berzakat adalah atau zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya. Artinya tidak sah kita disebut sebagai seorang muslim atau tidak sempurna keimanan kita kalau tidak mempercayai, tidak menjalankan berzakat ini atau zakat ini, menunaikan zakat ya bagi yang sudah mampu ya. Kalau tidak menunaikannya maka kurang sempurna atau tidak sempurna rukun Islamnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, bunyan Islamu ala khams. Islam didirikan di atas 5 hal. Jadi Islam di bawahnya ada 5 penopang. Jadi Islam itu berdiri kalau ada 5 penopangnya. Bunyan Islamu ala khams. Jadi Islam didirikan di atas 5 hal, 5 perkara yang disebut dengan rukun Islam. Yang pertama syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian yang ketiga puasa Ramadan. Yang keempat menunaikan zakat, dan yang kelima berhaji bagi yang mampu. Ya. Bagi zakat juga bagi yang wajib. Nah, jadi tidak wajib setiap muslim bayar zakat sampai dia
memang disebut sebagai muzaki. Iya. Karena ada sebagian muslim yang disebut dengan mustahik. Tapi kewajibannya tetap ada kalau dia sudah mencapai ketentuannya. Nah, yang ingin kita bahas pada sore ini adalah saya ingin lebih menekankan kepada mendorong ya saudara-saudara kita sesama muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepadanya, yang merupakan kewajiban dia untuk mengeluarkannya, dan hak bagi orang lain. Itu yang Allah SWT sebutkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa shalli alaihim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Khudz, ambillah wahai Muhammad, artinya petiklah. Jadi diambil zakat itu ya, mau tidak mau kalau sudah kewajibannya maka harus diambil. Khudz min amwalihim. Maka pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi penolakan terhadap kewajiban membayar zakat bagi yang sudah mampu, menolak zakat, ingkar terhadap kewajiban berzakat, diperangin sama Abu Bakar. Karena sudah kewajiban bagi mereka. Selama Rasulullah hidup mereka mengeluarkan zakat, Rasulullah wafat, mereka pikir nggak wajib lagi. Mereka tidak mau, enggan. Ya, enggan bukan hanya enggan, memang menolak gitu. Menolak membayar zakat, diperangin. Khudz min amwalihim shadaqatan, dia dari ya, dari itu artinya bukan seluruh hartanya. Yang dizakatkan itu cuman hitungannya rata-rata itu 2,5% dari harta yang kita miliki. Itu pun 2,5% dari jumlah yang harus kita bayar. Artinya tidak serta-merta seseorang itu punya harta sedikit kemudian dia harus berzakat. Ada ketentuannya yang disebut dengan nisab. Ya. Nah, kemudian Allah katakan bahwa manfaat hikmah dari berzakat itu kembali kepada dia. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, yang mentathhir, mensucikan harta mereka. Mensucikan harta mereka yang kotor. Mungkin harta itu ada yang didapatkan mungkin secara dia tidak sengaja, dia dapatkan dengan cara yang haram atau syubhat. Dibersihkan dengan zakat itu. Dan yang kemudian, yang kedua, di antara harta kita yang miliki itu ada milik orang lain. Ya, baik Ustadz, kan kita tahu bahwa memang zakat ini adalah suatu kewajiban. Tapi banyak juga pemirsa kita mungkin yang belum tahu kapan ataupun menurut ketentuan yang sudah diatur di dalam Islam begitu, kapan seseorang itu dikatakan sudah wajib untuk menunaikan zakat ataupun disebut dengan muzaki tadi Ustadz, dan siapa saja golongan-golongan orang yang kemudian termasuk ke dalam kategori penerima zakat ataupun mustahik Ustadz. Baik, yang pertama, kapan seseorang berkewajiban menunaikan membayar zakat dari hartanya? Ustadz, ini jawabannya pasti sangat menarik sekali. Tapi kita harus jeda dulu. Setelah jeda pariwara, Ustadz bisa langsung menjawab pertanyaan tadi itu. Dan pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, tetap di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik Ustadz, tadi ada pertanyaan menarik dan mungkin ini bisa menjadi informasi juga kepada para pemirsa tentang kapan orang itu bisa menjadi muzaki dan kapan bisa berposisi sebagai mustahik. Baik. Seseorang itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya itu ketika dia menjadi muzaki itu adalah ketika sudah tercapai syarat-syaratnya. Apa saja syarat? Sebelum kita baca syaratnya, yang pertama adalah definisi zakatnya. Saya lupa tadi menyampaikan di awal. Zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu dengan hitungan tertentu kepada golongan tertentu. Harta tertentu artinya tidak semua harta di zakat bisa masuk dalam kategori zakat. Emas pun
tidak semuanya Tidak semua. dizakatkan. Kalau emas yang dipakai sehari-hari tidak diwajibkan untuk dizakatin. Yang emas yang dipakai adalah yang dizakatkan adalah yang tersimpan. Ya. Dan yang lainnya. Kucing nggak ada zakatnya. Zakat kucing udah mau berapa ratus kucing nggak wajib zakat gitu kan. Jadi harta tertentu. Itu emas, perdagangan, barang tambang, ya, barang temuan, itu semua masuk di dalam dagang, harta tersimpan itu masuk di dalam harta zakat. Kemudian kapan seseorang wajib mengeluarkan? Apabila mencapai waktu tertentu. Waktu tertentu misalnya kita ambil seorang punya emas, ya, zakat emas. Maka ketika dia punya emas seberat 85 gram emas minimal, 85 gram emas, dan emas itu sudah disimpan dalam jangka waktu 1 tahun, maka dia harus keluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Jadi dari nilai emas itu, misalkan 85 gram itu berarti sekitar berapa tuh? Taruhlah 1 juta 1 gram misal, berarti 85 juta nilainya, dikeluarkan 0,5%-nya berapa? Sekian. Nah, kalau dia punya 100 gram emas, berarti sudah kena. Jadi minimal seseorang memiliki 85 gram emas, dihitung udah 1 tahun, maka dia harus keluarkan zakatnya. Punya emas 1 kilo, kali aja 2,5%-nya, berarti sekian. Berapa nilainya? Bayar. Itu. Jadi kapan seseorang harus bayar zakat? Ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya emas, dia memiliki sekian 85 gram emas. Kalau hasil panen padi misalnya, maka dia memiliki sekitar 600 sekian kilo beras yang dia panen minimal, dia harus mengeluarkan zakat. Dia dapatnya 1000 kilo 1 ton, ya. 1 ton padi dia dapatkan, maka dia keluarkanlah. Kalau misalkan dia diairi dengan air hujan, maka yang dikeluarkan adalah, kalau salah tolong dikoreksi. Kalau diairi dengan air hujan itu adalah 10%, kalau dengan pertanian maka 5%. Gaji, ada fatwa kontemporer dari Syekh Qardawi namanya zakat profesi. Kalau gajinya dalam 1 bulan itu mencapai hitungan sekitar 6 jutaan, dihitung dari sama dengan beras tadi, ya, zakat pertanian itu sekitar 6 jutaan, maka dia harus mengeluarkan zakat profesi. Berapa? 2,5%. Kenapa kok dinisbatkannya dengan emas 2,5%? Karena hitungannya bukan seperti padi yang dimakan. Dia hitungannya seperti harta. Ini menurut fatwa Syekh Qardawi. Nah, kemudian juga misalnya perdagangan atau harta yang dia simpan. Ya, dia simpan hartanya, duit misalnya di bank atau di deposito atau di tabungan biasa atau di rumah di bawah bantal misal. Nilainya sama dengan 85 gram emas. Itu berapa? 85 juta lah misalnya. Atau punya uang di bawah kasur 100 juta misal. Dalam setahun tuh udah setahun umurnya, maka dia harus keluarkan 2,5%-nya. Jadi kalau belum sampai di situ bagaimana? Maka yang belum sampai di bawah atau di bawah hitungan tadi, dia bersedekah. Ada peluang untuk dia bersedekah. Berapa? Nggak ada ketentuan yang namanya sedekah. Infak, sedekah nggak ada ketentuan. Yang ada ketentuan itu adalah zakat. Kemudian siapa saja yang berhak menerima harta zakat itu? Maka semua orang kaum muslimin boleh, ataukah orang non muslim boleh? Ada di dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah sebutkan tentang golongan yang berhak menerima zakat. Itu Allah SWT berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. 8. Orang yang berhak menerima zakat adalah, yang pertama adalah lil fuqara. Fakir. Fakir itu apa? Orang yang tidak punya kemampuan untuk memenuhi kehidupannya pada hari itu. Miskin, orang yang punya kemampuan untuk mencukupi kehidupannya pada hari itu, tapi cuma sampai di situ. Nggak bisa mencukupi untuk besok. Fakir, miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, amil yang mengurusi masalah zakat. Nah, amil ini terkadang kita ada yang banyak salah kaprah. Amil itu ngambil sekenak dia. Ya, mentang-mentang amil, dia ngambil semuanya, atau ngambil orang yang ketika tidak ada golongan yang lain, misalnya fisabilillah nggak ada, udah masuk ke amil semua, itu nggak boleh. Amil itu sama dengan jatah yang lain. Kalau misalnya cuman ada, saya lanjutkan dulu, wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum.
Orang yang baru masuk Islam, orang yang ingin dilembutkan hatinya. Nah, kalau dia mu'alafnya sudah 20 tahun yang lalu, bukan mu'alaf lagi. Ini kita salah juga ini kadang-kadang. Oh, dia mu'alaf tuh. Kapan masuk Islamnya? Dari kecil. Umurnya udah cucunya udah 10. Ini bukan mu'alaf lagi. Ya, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya. Kita khawatirkan dia kembali ke agama sebelumnya. Wa fir riqab. Dalam riqab ini orang yang dalam tanggungan ya. Kemudian wal gharimin, orang berhutang ya. Kemudian wa fi sabilillah, riqab ini dalam jihad, orang yang sedang jihad, wal gharimin orang yang terkandung hutang, dan kemudian wa fi sabilillah orang yang sedang di jalan Allah. Jalan Allah ini banyak. Jalan Allah itu bisa dalam kondisi perang ataupun orang yang sedang belajar juga. Para ulama menyebutkan mereka dalam fi sabilillah. Orang-orang yang tidak punya rumah, yang mereka dalam rangka berjuang ya. Itu bisa masuk di dalam kategori fi sabilillah. Ada yang meluaskan lagi, fisabilillah juga masuk dalam pembangunan. Nah, lebih luas lagi. Wa binis sabil, orang di jalan Allah, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi 8 golongan ini. Misal, tidak tercukupi 8 golongan. Apakah harta zakat itu harus dibagi 8? Tidak. Mana yang ada di situ? Nah, ternyata adanya cuma 6. Udah bagi 6. Oke. Bagi 6 aja. Ya. Dari dapatnya dari harta yang dari terkumpul. Harta yang terkumpul itu. Yang paling sering terbagi adalah fakir, miskin, amil. Ya, sedangkan yang lainnya kadang-kadang tidak tercover ya, atau mungkin memang tidak ada. Ya. Kadang yang gharimin, orang yang sedang berhutang pun malu mereka untuk meminta zakat ya, padahal mereka berhak. Maka bagi para amil itu juga jangan hanya sekedar sibuk mengumpulkannya saja, tapi betul-betul harus dicari siapa di antara warganya yang gharim, ya, orang-orang yang terlilit hutang. Kecuali hutangnya hutang ini ya, hutang alat-alat mewah, misalnya hutang beli mobil Lamborghini gitu kan, itu nggak masuk dalam gharimin. Hutang beras ya, hutang beli minyak, misalnya ke warung tetangga, itu masuk dalam gharimin. Ya, ghariminnya masuk beli rumah mewah 3 miliar. Berarti memang termasuk kategori yang tadi itu fakir dan miskin, yang tidak bisa memenuhi, Ustadz ya. Betul. Kalau misalkan sudah membeli mobil Lamborghini berarti sudah berlebihan begitu, Ustadz. Itu bukan ngutang ini lagi, itu udah bukan hutang konsumtif, itu hutangnya udah hutang yang bukan yang pokok. Bukan yang pokok, Masya Allah. Baik Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi dalam program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik Ustadz, kita sudah sampai di segmen berbagi takjil. Di sini sudah ada sejumlah pertanyaan yang dikirimkan oleh pemirsa TVRI Bangka Belitung. Yang pertama saya akan langsung bacakan. Ini ada email dari abuhasan@gmail.com. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya bekerja sebagai buruh pabrik di Korea. Asal saya dari Kenanga, Bangka. Idul Fitri tahun lalu saya batal mudik karena corona. Sedihnya menjelang Idul Fitri saya juga terpapar COVID dan membuat saya harus mendapatkan perawatan intensif karena sesak di dada saya yang menjadi-jadi sampai saya melewatkan kewajiban membayar zakat. Pertanyaannya, bolehkah Ustadz tahun ini saya membayar zakat 2 kali sebagai pengganti zakat saya yang batal tahun sebelumnya? Lalu apa hukumnya saya tidak membayar zakat karena kondisi saya di atas
tadi Ustadz. Baik, Ya. bisa langsung dijawab mungkin Ustadz. Dia nggak menyebutkan zakat mal apa zakat fitrah ya? Mungkin karena Idul Fitri zakat fitrah Zakat Ustadz fitrah ya. berarti Iya. ya. Zakat fitrah. Kalau membayar zakat fitrah itu adalah kewajiban setiap muslim. Ya. Akan tetapi kondisi tadi dia jelaskan, kondisinya dia lupa dalam kondisi dia sakit. Sehingga dia lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Maka kalau dia mau bayar tahun ini 2 kali itu lebih baik, ya, ditambah dengan sedekahnya ya, untuk menutupi kesalahan dia atau kelupaan dia pada tahun yang lalu. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosanya ya, karena dia juga tidak sengaja, karena kondisi memang yang istilahnya terpaksa dia harus istirahat dan sebagainya ya. Baik, mudah-mudahan tahun ini dia tidak melupakan untuk membayar zakat fitrah. Apalagi sedang di luar negeri begitu sedang di Ustadz. luar negeri, mungkin teman-temannya juga lupa untuk mengingatkan. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi jawabannya. Jadi mungkin pada tahun ini Anda akan lebih baik lagi jika Anda memang memiliki niat ataupun merealisasikan untuk bisa membayar zakat fitrah itu 2 kali lipat begitu. Baik Ustadz, ada lagi pertanyaan, ini masih lewat email, dikirimkan oleh pemburu takjil suryamaslan@gmail.com. Assalamualaikum Ustadz, saya mau berbagi takjil. Benarkah mu'alaf termasuk mustahik zakat? Lalu bagaimana jika mu'alafnya serba berkecukupan, apakah masih dikategorikan sebagai mustahik Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mu'alaf tidak ada syarat dia harus fakir. Yang penting dia mu'alaf. Jadi walaupun dia berkecukupan, kalau mau dikasih dia berhak. Yang jadi pertanyaan, mu'alafnya sudah lama apa belum? Ya. Kalau masalah dia mampu, yang penting dia dapat jatah. Kemudian dia tolak, dia bilang kami secara materi alhamdulillah masih cukup, kami kembalikan atau silakan bagi lain, itu urusan yang lain, urusan kedua ya. Tapi secara hukum dia dapat. Ya, dia dapat. Sehingga dia boleh dikasih dan dia berhak untuk mendapatkannya. Yang jadi masalah tadi saya katakan, mu'alafnya udah 30 tahun yang lalu gitu. Nah, itu nggak perlu lagi dikasih, dia sudah jadi muslim. Karena para sahabat Nabi pun kalau dihitung mu'alaf semua dong. Betul. Abu Bakar dulunya musyrik, masuk Islam. Umar bin Khattab dulu musyrik, malah jadi penentang. Masa disebut mu'alaf terus? Mereka jadi pejuang. Jadi mu'alaf itu orang-orang yang baru ya, orang yang masih perlu dilembutkan hatinya, perlu ditarik hatinya, dijaga sehingga mereka tidak mudah untuk kembali ke agama sebelumnya. Dan mu'alaf ini mereka termasuk ke dalam 8 golongan tadi yang masuk dalam 8 golongan sebutkan. Al-mu'allafati qulubuhum. Iya, mereka masuk ke dalam golongan mustahik begitu, yang berhak untuk dapat menerima zakat terlepas dari apapun kondisi mereka, apakah berkecukupan atau tidak, Ustadz ya. Betul. Baik, Ustadz, kita saat ini momentum yang pas, kita sedang berada di bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan sebelum perayaan Idul Fitri itu diwajibkan bagi setiap muslim itu untuk dapat menunaikan ibadah zakat fitrah. Ini mungkin Ustadz bisa menjelaskan kepada kita tentang latar belakang dari kewajiban kita untuk dapat menunaikan zakat fitrah ini, Ustadz. Baik, jadi zakat fitrah itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim pada bulan Ramadan, ya, sebelum dia menunaikan sholat Id. Jadi kalau tidak maka Ramadannya tergantung, artinya nyangkut. Ya, maka dia harus keluarkan, dan itu dikeluarkan bagi setiap muslim yang hidup. Ya, jadi siapapun dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Terus waktu pengeluarannya dari mana? Para ulama ada yang menyebutkan di akhir Ramadan, ada yang menyebutkan bahkan di awal Ramadan dia sudah mengeluarkan zakat fitrah, boleh, khawatir lupa tadi. Nah, jadi berapa ketentuannya? Ketentuannya adalah kembali kepada makanan pokok yang dia makan. Kalau kita hitung dengan kilo, itu sebenarnya lebih pasnya itu 2,7 kilo ya. Kalau enggak, khawatir saya lupa, 2,7. Ada yang menyebutkan 2,5. Tapi sebenarnya intinya begini, lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan itu lebih baik. Nah, jadi zakat fitrahnya lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan, misalkan dihitunglah 2,5 kilo misalnya ketentuannya, kita bayar 3 kilo, itu lebih baik. Boleh bahkan lebih. kita membayar lebih baik, asal jangan kurang. Ya. Jadi nanti bulan Ramadan jangan lupa untuk membayar zakat fitrah. Kalau khawatir lupa di akhir, bayarlah di awal, nggak apa-apa. Nah, ini ketika kita lupa membayar,
kayak yang kasus tadi Ustadz ya. Nah ini belum dijelaskan ini apakah ini akan menjadi dosa atau tidak, karena ini kan sifatnya itu adalah wajib Ustadz. Kalau lupa, ya dia segera, lupanya kapan nih? Kalau dia baru ya dia tunaikan. Dia langsung. tunaikan. Nah jika dengan sengaja begitu Ustadz tidak mau. Dosa. Kalau orang yang seorang muslim sengaja tidak mau membayar zakat fitrah, maka dia berdosa. Karena itu adalah kewajiban yang berkaitan dengan puasa dia. Jadi zakat fitrah, zakat yang berkaitan dengan puasa Ramadannya. Ya, dan dia berdosa meninggalkannya. Ya. Nah, untuk para penerima zakat fitrah ini, apakah sama ketentuannya dengan 8 golongan tadi atau ada perbedaan, Ustadz? Zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan ini. Jadi kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Satu hal yang ingin saya ingatkan tentang zakat ya. Ada orang yang mengaitkan zakat itu, zakat mal terutama itu selalu dengan bulan Ramadan. Yeah. Sebenarnya zakat mal itu dihitungnya kepada haul. Itu ketentuan 1 tahun dia menyimpan hartanya. Yeah. Misalnya dia menyimpan hartanya di bank atau di mana itu pada bulan Muharram, hitungan Arabnya. Sehingga ketika bulan Muharram tahun depan itu dia harus bayar. Tidak harus menunggu pada bulan Ramadannya. Pertama, kalau dia sudah melewati masa dosa. Kalau sebelum waktunya nggak boleh juga, belum wajib dia keluarkan zakat malnya, zakat hartanya. Ini yang juga perlu diingatkan kepada para pemirsa terkait dengan zakat mal. Tidak mesti mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan. Kalau yang satu-satunya ibadah yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadan hanyalah zakat fitrah. Itu. Zakat yang lain tidak mesti. Dia sesuai dengan hitungan 1 tahun, sama dengan nyimpan emas tadi. Kalau emasnya dia simpannya di bulan, misalnya bulan haji, ya dia ngeluarinnya pas bulan haji tahun depannya, sehingga hitungnya 1 tahun. Nah, perbedaan antara zakat dengan sedekah ini apa secara spesifik, Ustaz? Kalau zakat itu wajib. Sebenarnya dalam bahasa Al-Quran, sodakoh itu bisa berarti sodakoh wajib. Jadi dua, jadi ada sodakoh wajib, ada sodakoh tatawwu. Nah, sedekah wajib itu zakat, sedekah tatawwu itu yang kita bahas dengan sedekah infak. Berdasarkan kepada kerelaan kita. Berapa yang kita mau sedekahkan tergantung kepada kerelaan. Dan itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ukurannya, dan siapapun boleh menerima yang kita sedekahkan itu. Beda dengan zakat, ada ketentuan hartanya, ada ketentuan takarannya, ada ketentuan ukuran, dan siapa yang berhak menerimanya. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ini penjelasan dan juga ilmu yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ustadz Ahmad Bastari. Dan pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, kita masih punya 1 segmen lagi, nanti Ustadz Ahmad Bastari akan menyampaikan kesimpulan tentang kewajiban zakat bagi kita umat muslim. Jangan kemana-mana, tetaplah di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Ya Ustadz, kita sudah sampai di penghujung program kita pada sore hari ini. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Tema kita menunaikan ataupun kewajiban berzakat. Ini apa kesimpulan yang mungkin bisa Ustadz sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa kewajiban setiap muslim yang sudah mencapai ketentuan untuk berzakat, segera keluarkan zakatnya. Tidak pasti menunggu bulan Ramadan, ya. Jikalau memang harta Anda sudah disimpan sebelum Ramadan dan sudah 1 tahun dan sampai kepada ketentuannya, itu misalnya harta itu senilai 85 gram emas, keluarkan zakatnya, ya. Yang kedua, kita
menjadikan zakat ini atau sebagai salah satu sumber perekonomian umat. Dalam artian begini, harta zakat yang banyak itu kalau seandainya seluruh kaum muslimin mengeluarkan zakatnya, maka permasalahan ekonomi di antara umat Islam insya Allah terselesaikan. Permasalahannya siapa yang kemudian bisa menggerakkan semuanya untuk menunaikan zakat bagi yang sudah mampu, ya, bagi yang sudah wajib. Ya. Kemudian yang kedua, memberdayakan zakat ini sebenarnya yang lebih utama lagi. Orang semua tergerak bayar zakat, tapi harta zakat yang sudah terkumpul tidak diberdayakan dengan maksimal juga akan percuma. Akhirnya para mustahik tadi, mereka tetap jadi mustahik, tidak meningkat menjadi muzaki, karena tidak kita berdayakan harta zakat itu. Maka juga kepada para amil, harta zakat yang dititipkan melalui Anda itu diberdayakan dulu. Sudah banyak lembaga-lembaga yang mengatur atau lembaga-lembaga yang mengumpulkan zakat kemudian diberdayakan. Dan kemudian harta zakat itu diberdayakan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, sehingga tidak hanya ibarat orang ngasih makan itu tidak hanya nasi langsung disuapin, ya, tapi dikasih ini bahannya, dikelola sehingga kemudian menjadi barang, kemudian menjadi sehingga memperdayakan ekonomi mereka, sehingga mereka kemudian terlepas dari kategori sebagai mustahik. Itu yang sebenarnya esensinya daripada zakat ini. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang menunaikan zakat. Artinya kalaupun kita belum berkewajiban menunaikan zakat, paling tidak kita sedekahkan harta kita di jalan Allah. Ya. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi. Anda belum berkewajiban zakat, kenapa nggak pernah bayar zakat? Belum wajib. Sedekah nggak juga katanya. Ya, padahal mampu untuk sedekah. Sedekahkan semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita dan tentunya dengan keikhlasan. Nggak apa-apa dah sedekah yang banyak, yang penting ikhlas. Pengennya sebegitu ya. Ya. Bukan nggak apa-apa sedekah yang sedikit, yang penting ikhlas. Nggak apa-apa sedekah yang banyak, yang penting ikhlas. Gitu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi harta kita semua, ya, dengan kita keluarkan baik sebagai zakat maupun sebagai sedekah. Dan perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan ini, ya, karena Rasulullah SAW sangat ringan tangannya untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Baik, Masya Allah, itulah tadi pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan oleh Allah. Dan sekarang kita mungkin bisa berdoa, Ustadz, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, saudara pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, zakat adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan fungsi zakat seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Ahmad Bastari adalah salah satunya dapat mensucikan harta kita. Selain itu juga tentu untuk kondisi saat ini di mana perekonomian kita mungkin sedang agak susah begitu, zakat bisa menjadi jalan keluar untuk dapat sebagai solusi perekonomian umat muslim yang ada di Indonesia khususnya. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz atas penjelasannya pada hari ini. Semoga Ustadz terus diberikan kesehatan bersama juga dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, jangan lupa setiap hari pada bulan Ramadan ini untuk terus menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di takjil, taqarrub ke jalan ilahi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.